Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Menurut bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti sabar tidak tergesa-gesa, sabar tidak membalas, sabar menunggu dengan tenang. Sabar adalah kemampuan atau daya tahan manusia menguasai sifat yang destruktif yang terdapat dalam tubuh setiap orang, yaitu hawa nafsu. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah teguh dan tahan menetapi pengaruh yang disebabkan oleh agama untuk menghadapi atau menentang pengaruh yang ditimbulkan oleh hawa nafsu. Ini juga ditegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagaimana kutipan sebagai berikut: tetapnya pengaruh agama menghadapi pengaruh hawa nafsu. Pengaruh agama di sini adalah segala sesuatu yang merupakan petunjuk agama. Sedangkan pengaruh hawa nafsu ialah keinginan untuk melampiaskan nafsu sekehendak hati. Jadi, sabar menurut Al-Ghazali adalah teguh dalam menjalankan ketaatan dan melawan hawa nafsu. Sabar berarti memiliki ketabahan dan daya tahan yang sangat kuat untuk menerima beban, ujian, atau tantangan tanpa sedikit pun mengubah harapan untuk menuai hasil yang ditanamkannya. Sabar artinya juga tahan menderita yang tidak disenangi dengan ridho dan lapang dada, serta menyerahkan diri hanya kepada Allah semata. Tidak disebut sabar orang yang tahan menderita dengan terpaksa, akan tetapi harus dengan ridho karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pula disebut sabar orang yang tahan menghadapi penderitaan dan ujian tanpa melakukan usaha apa-apa atau menyerah begitu saja pada nasib. Akan tetapi yang dimaksudkan sabar adalah berikhtiar terus sampai berhasilnya cita-cita dengan ketetapan hati yang teguh dan tak menghiraukan pekerjaan itu berat atau ringan. Jadi yang dikehendaki dari sabar adalah setelah menerima ujian dengan ridho kemudian berikhtiar sebagaimana menghadapi ujian itu. Sabar adalah sikap hati dan jiwa yang teguh dalam menjalankan ketaatan tanpa terpengaruh oleh hawa nafsu, serta sikap teguh dan ridho menerima cobaan dan ujian tanpa rintihan dan keluh kesah, dengan terus berusaha menghadapi ujian dan cobaan tersebut dalam rangka meraih cita-cita hidup. Tahan menderita, teguh dan terus berusaha merupakan kata kunci dalam sabar. Dalam Al-Quran, kata sabar disebutkan 103 kali dalam berbagai ayat. Namun saya tidak cantumkan keseluruhan. Ayat yang saya cantumkan hanya beberapa ayat yang berkaitan dengan pengertian sabar. Perintah sabar, tempat dan keadaan yang memerlukan kesabaran dan keutamaan sabar. Sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dalam menyampaikan wahyu dan kebenaran-kebenaran itu, Nabi Muhammad SAW senantiasa mendapat gangguan dan aniaya dari kaum kafir Quraisy. Menghadapi segala rintangan dalam menyuruh umatnya tersebut, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar dan terus menjalankan tugasnya. Seperti firman Allah sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun qasahibil إذ نادى وهو مغزوم.
Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Nabi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasulnya, dan sebagai konsekuensinya ia harus menjalankan tugas-tugas kerasulannya meskipun mendapat tantangan dari umatnya. Berbagai tekanan, aniaya, dan fitnah senantiasa dihadapi oleh Nabi dalam menjalankan dakwanya. Allah senantiasa memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi segala gangguan dan perkataan-perkataan kaumnya yang menyakitkan dengan sabar. Segala gangguan diterima dan dihadapi dengan sabar oleh Nabi Muhammad. Hal itu adalah semata-mata untuk memenuhi pemerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kerasulan tidak berhenti ketika Nabi telah menyampaikan risalah saja. Namun, Nabi sebagai penyampai risalah tersebut harus bisa melaksanakannya untuk dijadikan contoh dan teladan bagi umatnya dalam melaksanakan ajaran-ajaran tersebut. Diperlukan konsistensi dan kesabaran. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan inti dari dakwah Nabi Muhammad, dan tidak jarang hal ini menimbulkan bencana baginya. Karena tentangan orang-orang Quraisy terhadap amar ma'ruf nahi munkar, dan beliau harus bersabar menghadapinya. Allah senantiasa mendorong Nabi untuk bersabar dalam menghadapi segala gangguan dari kaumnya dan memaafkan perbuatan kaumnya. Seberapa besar siksaan dan gangguan orang Quraisy terhadap Nabi, Allah tidak menginginkan Nabi membalas kecuali dengan balasan yang setimpal. Salah satu bukti konkret dalam hal ini adalah peristiwa Perang Uhud. Pada saat itu 64 orang sahabat dari kaum Ansar dan 6 orang dari kaum Muhajirin, diantaranya Hamzah, gugur dan kesemuanya dirusak anggota badannya secara kejam. Berkatalah kaum Ansar, "Jika kami memperoleh kemenangan, kami akan membuat lebih dari apa yang mereka lakukan." Maka turunlah Jibril membawa wahyu yang melarang kaum muslimin mengadakan pembalasan yang lebih kejam dan menganjurkan supaya bersabar. Allah melarang kaum muslimin berbuat dendam dan memerintahkan muslim untuk bersabar dengan kesabaran yang baik. Cobaan dan kesulitan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi manusia tidak perlu putus asa ketika menghadapi cobaan, karena Allah telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Karena Allah telah berjanji akan menguji manusia, maka Allah pun memberikan sarana bagi hambanya untuk menghadapi segala ujian darinya, yaitu dengan sabar dan sholat. Manusia sebagai hamba Allah harus selalu bertakwa kepada Khalik-Nya bila ingin hidupnya selamat. Sabar dan takwa merupakan kunci dalam mengarungi kehidupan sebagai hamba yang berbakti kepada Tuhannya. Maka marilah kita berbuat sabar, karena dengan sabar kita tidak akan tergesa-gesa, hidup kita akan tenang, hidup kita akan terasa tentram, pikiran kita juga akan terasa tentram. Dengan sabar, kehidupan kita akan berjalan dengan baik, karena setiap aktivitas kita tidak kita lakukan dengan tergesa-gesa. Dengan kita memiliki sikap sabar, kita akan lebih tenang menghadapi segala permasalahan yang ada di dunia. Kita akan lebih santai menghadapi permasalahan yang ada di kehidupan kita. Ketika kita ditimpa ujian, ketika kita ditimpa masalah, dan jika sudah melekat sabar dalam hati kita, juga sudah melekat
sabar dalam diri kita, maka kita akan lebih tenang menghadapi masalah dan ujian tersebut. Di dalam dunia ini tak ada manusia yang sempurna, maka marilah kita bersabar. Tak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Semua manusia yang ada di bumi mengalami ujian, mengalami masalah. Maka kalau bukan kita, siapa lagi? Maka marilah kita bersabar. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Kita semua adalah hamba Allah, kecil di mata Allah. Yang kita lakukan sekarang hanyalah kita bersabar, tidak melakukan apapun dengan tergesa-gesa, menghadapi segala cobaan di dunia ini dengan sabar, menghadapi masalah, ujian di dunia ini, di dalam kehidupan kita dengan sikap yang sabar. Maka jika sabar sudah melekat di hati kita, sabar sudah melekat di dalam diri kita, kita akan merasa tentram. Maka bersabarlah kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Berikut adalah materi tentang sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.